Mama Dede bisa ngerti gitu loh sudut pandang dari menantu. Jadi walaupun Mama Dede udah ibu-ibu dan mungkin punya mantu juga, cuman dia baik banget. Kenapa ya? Karena mertua tuh kebanyakan kan. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini Mama Dede banyak dibicarakan publik lantaran potongan video saat Mama Dede menanggapi curhat seorang ibu mertua mendadak viral di media sosial. Dalam curhatnya pada Mama Dede, ibu mertua tersebut menceritakan soal menantunya yang keras kepala dan tidak bisa diberi nasihat. Mendapat pertanyaan seperti itu, Mama Dede langsung menjawabnya. Namun alih-alih membela sang ibu mertua, Mama Dede malah mempertanyakan proses mengenal sang mantu. Lebih lanjut, Mama Dede melontarkan pernyataannya terkait curhatan tentang mantu yang keras kepala tersebut. Ia menganggap yang penting anak laki-lakinya berbahagia dengan istrinya yang di mata mertua keras kepala. Kemudian Mama Dede menilai jika mertua dan menantu yang keduanya ngeyel maka sama aja gilanya. Hal tersebut lantaran Mama Dede menilai jika tidak ada menantu yang sempurna, begitupun mertua. Mendengar jawaban Mama Dede, sang ibu berkacamata dengan jilbab ungu tersebut auto salah tingkah lantaran kena semprot. Sementara itu, para netizen yang berbakti ramai-ramai memberikan pujian pada Mama Dede. Bahkan tidak sedikit pula netizen yang budiman berminat ingin memiliki ibu mertua seperti Mama Dede. Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala? Sebagai mertua itu bagaimana? Karena apa? Setiap ada diberi masukan, selalu ya ngeyel. Apabila diberi nasihat, selalu ngeyel. Ya, oke. Makanya sebelum anak kita dinikahin, lihat dulu mana calon besan kita, mana calon mantu kita, dinilai dulu cocok nggak. Kalau cocok dikawinkan, kalau nggak cocok ngapain dikawinin? Emang nggak kenal sebelum menjadi mantu? Ya, jangan ada menyesal jadi mantu dari dulu kemana aja. Kenapa nggak dinilai? Kalau saya yang penting anak laki-laki gue bahagia, anak laki-laki gue aja seneng punya bini ngeyel. Ngapain kita mertua yang repot? Ini dia nih yang membuat mertua dengan menantu ribut melulu. Karena mertuanya ngeyel, bantunya ngeyel, sarwa gelona. Salah. Punten. Kalau saya ya. Saya punya prinsip yang penting anak laki-laki gue bahagia. Wong dia milih dia senang. Ya sudah, kita doakan. Begitu, Bu. Iya. Terima kasih. Ya iya, ngapain lu galakan dia? Parah lu. Punten, jangan kita berharap punya menantu yang sempurna. Manusia al-insan wal khatawanisyan. Kita pun tidak sempurna. Mantu kurang baik, kita yang didik jadi mantu kita, begitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu, ya, aku bingung ngomongnya. Tapi aku begitu ngeliat Viti ini, banyak banget yang berseliweran. Viti kayak gini gitu, nanyain mantunya susah dikasih tahu, mantunya susah dikasih nasihat. Belum tentu ibu, nasihat yang ibu kasih itu sesuai. Dalam artian tuh gini, kalau menantunya nggak minta tolong buat ngasih masukan, udah diem aja. Nggak usah komen apa-apa kalau nggak ngapa-ngapa, nggak bisa bantu apa-apa gitu. Toh anak ibu itu ya suaminya nggak komen gitu. Kalau ibu ikut campur tangan di rumah tangga anak, ancur ibu, ancur. Tahu nggak? Yang ngejalanin, yang tahu itu anaknya. Oke? Ibu belum tentu ngerti sebenarnya jalan ceritanya seperti apa. Gak usah sok-sok ngasih nasihat. Nanti akan ada waktunya tiba. Kalau memang butuh bantuan, butuh masukan, pasti akan nanya orang tua. Dah ya, jangan susah gitu. Kadang tahu-tahu mungkin sepenilainya aja gitu. Oh ini begini ya, oh mantu aku ngeyel ya, oh ini begini. Ibu tuh nggak tahu nggak sih? Dah, zamannya ibu belum tentu sama kayak zaman yang sekarang, oke? Jadi nggak usah menjadi kayak bidadari ngasih masukan. Ini itu nggak usah. Nanti kalau di waktu yang tepat atau dimintain tolong sama anak yang ngasih masukan, pasti akan minta tolong sama ibu. Dah ya, nggak usah bikin rumah tangga anak terlalu banyak campur tangan. Sumpah aku melihat video ini berulang-ulang kali tapi tetap ngakak.
Nggak tahu ya kabarnya ibu ini datang lagi nggak tuh ke pengajiannya Mama Dede, nggak tahu. Iya bener gitu ya, kalau suami kita itu nerima apa adanya kita, ngapain mertua itu ikut campur gitu, ngapain mertua itu yang ngeyel, ngapain mertua itu yang komen ini itu. Ayo siapa nih mertuanya yang seperti itu, siapa? Gue gak mau komentar banyak, gue cuma mau bilang gue ngefans banget sama Mama Dede. Oh my god, Mama Dede adalah seorang feminis yang keren banget. Mama Dede bisa ngerti gitu loh sudut pandang dari menantu. Jadi walaupun Mama Dede udah ibu-ibu dan mungkin punya mantu juga, cuman dia baik banget. Kenapa ya? Karena mertua tuh kebanyakan kan merajakan anak cowoknya ya kan, merajakan apa ya namanya, kayak memanjakan anak cowoknya dari kecil gitu sampai nikah gitu dengan pola asuhnya dia. Dan mau gak mau si istri harus terima dari pola asuh si mertua. Padahal biasanya pola asuh yang manja, tidak mau kerja keras, apa-apa ngeluh ya kan. Yang rugi siapa? Istrinya. Alhamdulillah gue sih gak relate ya. Tapi banyak pasti cewek-cewek atau ibu-ibu di sini yang relate sama cerita mertua yang annoying gitu. Bukan annoying ya, maksudnya kayak kok ada aja gitu loh. Ngerti gak? Yuk kita bisa damai-damai aja yuk. Nah itulah kenapa Mama Dede bilang kalau misalkan udah nikah gitu, mau ngontrak satu kamar, satu petak juga nggak apa-apa, yang penting pindah. Karena itu meminimalisir adanya gesekan-gesekan atau meminimalisir adanya perselisihan gitu loh antara mertua dan menantu. Karena hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah gitu bagi si mertua gitu loh. Bangun kesiangan atau lo ape salah mulu gitu. Gak apa-apa tetanggaan deh minimal ya. Kalau misalkan si cowok gak mau jauh-jauh banget, ya udah tetanggaan, cari rumah yang deket. Cuman beda dapur, itu penting loh bunda-bunda. Terus Mama Dede bilang gimana kalau mantunya tuh ngeyel, apa dibilangin ngeyel. Bener Mama Dede gitu, harusnya lo menerima orang anak lo bahagia-bahagia aja mantunya gitu kan. Harusnya mertua juga ikut bahagia dong kalau anaknya bahagia, ya gak sih? Nah kalau kalian punya mertua yang kayak gitu, gimana solusinya? Kuncinya adalah di suami ya, suami atau anak si mertua. Karena dia jembatannya, yang bisa ngomong ke mertua, yang didengar sama mertua tuh ya anaknya sendiri. Kita nggak mungkin didengar nih menantu ya kan. Jadi lo gimana caranya lo komunikasikan itu sama si suami agar suami menyampaikan ke ibunya gitu loh, dengan pendekatan-pendekatan ya biasalah gitu. Biasanya seiring berjalannya waktu si mertua akan mencair juga ya harusnya kalau dari suami itu ada usahanya gitu. Kecuali nih suami diem-diem baik gitu, kitanya berseteru, suami diem-diem aja, gak ada usaha pendekatan ke sini, gak ada usaha pendekatan ke sini, ya udah kelar, nggak akan ada hubungan yang harmonis gitu. Dan gua sih percaya bahwa pasti ada titik lemahnya si mertua yang kita bisa masuk ke situ gitu, sehingga mertua bisa klop sama kita gitu loh. Dan pastinya dengan dukungan si suami. Itu ngerti gak sih gue ngomong apa? Bener Mama Dede, aduh gue fans Mama Dede. Ayo kita gajian di Mama Dede, curhat dong mah. Setuju banget gak sih sama Mamah Dede? Selagi anaknya bahagia sama pilihannya, kenapa mertua yang harus repot? Siapa di sini yang cuplikan video Mamah Dede lewat di FYP kalian? Jadi ada ibu-ibu yang nanya sama Mamah Dede, apa yang harus dilakukan sama mertua kalau punya menantu yang ngeyel? Dibilangin ini itu nggak bisa, dinasehatin keras kepala, apa yang harus dilakukan sama si mertua? Dan kalian tahu nggak apa jawaban dari Mamah Dede? Katanya gini, ya salah ibu sendiri sebagai mertua, kenapa waktu jadi calon menantu itu nggak dipilih-pilih dulu calon menantunya kayak gimana? Kenapa sekarang udah sah jadi menantu komplain sama pilihannya sendiri? Bukannya si mertua dibelain sama Mamah Dede, malah abis-abisan dimarahin sama Mamah Dedenya. Aku juga heran sih sebenarnya kenapa banyak banget mertua dari pihak laki-laki itu selalu menyalahkan menantu perempuannya. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam lagi pasti ada alasan kenapa si menantunya ini tuh ngeyel dan keras kepala. Gak mungkin lah kalau mertuanya baik, perhatian, gak julid, si menantunya juga udah pasti baik kan. Jadi kalau mau punya menantu yang baik, menantu yang nurut, mertuanya sendiri pun harus melakukan hal yang sama. Jangan ini cuma bisanya nyuruh, marah-marah, ngejulitin, tiba-tiba kepengen punya menantu yang baik, ya nggak mungkin lah bu. Makanya kalau sekarang kita lagi tidak beruntung dapat mertua yang kurang baik, kita sendiri harus jadi mertua yang baik ya nanti. Kalau bisa sih kita harus jadi mertua yang bestian sama menantu ya. Lagian apa sih untungnya kita nggak baik sama menantu sendiri, kan kita sendiri yang kesiksa.